pokok bahasan yang berikutnya, yang ketiga, apa itu negosiasi? Ya, singkatnya negosiasi itu adalah proses berunding antara dua pihak yang berbeda pendapat, sehingga mencapai titik temu harapannya. Tapi yang kuncinya adalah dua pihak dari masing-masing kubu, tanpa perantara orang lain. Pada saat negosiasi itu, negonya deal atau no deal itu lain soal. Tapi itulah proses negosiasi. Tahapannya apa? Tahapannya masing-masing pihak tentunya perlu mempersiapkan, mempelajari dokumen-dokumen diri, kemudian mempelajari kekuatan lawan, mempelajari siapa kawan dan siapa lawan, siapa kawannya dari lawan kita, itu perlu dipelajari. Kemudian perlu strategi juga, strategi kita, kemudian siapa yang harus menjadi juru rundingnya, siapa yang harus menjadi negosiatornya. Itu kalau kita negosiasi. Kemudian bisa juga dengan cara-cara lain, siapa yang nanti bermain peran untuk untuk mempengaruhi orang lain atau pihak lain yang berhadapan dengan kita. Itu menjadi penting di dalam proses negosiasi. Kemudian juga pemilihan tempat dan waktu itu menjadi juga penting. Di mana negosiasi akan dilakukan? Ya, karena biasanya siapa yang membuat acara itu akan memimpin suatu pertandingan, kira-kira begitu ya. Yang penting disepakati. Ya, penting disepakati. Siapa yang mengambil inisiatif, biasanya di situ yang akan menguasai permainan. Itu perlu disiapkan. Nah, bagaimana kemudian proses negosiasi, strateginya? Kalau negosiasi itu tidaknya ada dua. Negosiasi berbasis posisi, negosiasi berbasis kepentingan. Apa maksudnya? Kalau negosiasi berbasis posisi itu, posisi adalah tawaran pertama yang dilemparkan, misalnya sebagai pengelola kawasan hutan, misalnya pokoknya kami ingin masyarakat keluar dari kawasan hutan. Itu posisi. Kalau pihak yang mengelola kawasan hutan, pokoknya kami ingin tanah ini menjadi hak kami. Itu posisi. Padahal di bawah itu sebenarnya dari sisi pengelola sebenarnya bisa saja tidak harus keluar, tapi ada pilihan-pilihan opsi lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangan. Demikian juga bagi pihak penggarap masyarakat misalnya, itu tidak harus menjadi hak miliknya, tapi yang penting ternyata dari sisi kepentingannya, yang penting bisa tetap menggarap dan memperoleh hasil. Itu adalah posisi dan kepentingan. Kalau posisi biasanya lemparan pertama itu posisi. Kalau masyarakat harus keluar itu posisi. Tapi sebenarnya kepentingannya apa? Kepentingannya hutannya tetap terjaga meskipun bersama masyarakat dan sebagainya. Posisi di masyarakat biasanya ini menjadi lahan milik kami, keluar dari kawasan hutan. Itu posisi pertama. Tapi kalau ditanya kepentingannya sebenarnya selama masih bisa memanfaatkan ini dan tidak diganggu gugat dan sah, itu adalah menjadi baik. Itu basisnya, sehingga itu perlu didekati. Kelima, itu adalah tentang teori mediasi. Apa mediasi? Mediasi adalah proses perundingan antara dua pihak tadi. Kalau negosiasi antara pihak A dan pihak B tidak menemukan titik temu, maka para pihak harus menyepakati menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Inilah proses mediasi. Nah, proses mediasi bedanya ada pihak ketiga. Kalau negosiasi tidak. Nah, masing-masing pihak tetap harus mempersiapkan negosiator. Tetap perlu mempersiapkan dokumen-dokumen klaim, tetap mempersiapkan kekuatan-kekuatan di internalnya, perlu mempelajari kekuatan dan kelemahan pihak lawan, dan seterusnya. Termasuk juga di mana proses mediasi akan dilakukan, ini menjadi penting juga, termasuk siapa yang menginisiasi. Nah, termasuk usulan siapa mediatornya boleh diusulkan, selama disepakati oleh pihak yang lain. Karena kalau nanti diusulkan, jangan-jangan itu mediatornya adalah menantunya, jangan-jangan mediatornya adalah orang dekatnya, itu bisa dicurigai seperti itu. Siapapun boleh mengusulkan asalkan sepakat, sama-sama sepakat. Kemudian sepakat bagaimana pembiayaan terhadap pihak ketiga yang diundangnya, pembiayaan terhadap konsumsinya dan seterusnya. Silakan itu juga disepakati di dalam proses-prosesnya. Iya, itu kawan-kawan ada 7 pokok bahasan yang perlu kita lewati pada materi pelaksanaan penyelesaian
konflik sumber daya alam. Itulah pokok bahasan yang akan kita terima dan kita pelajari pada materi pelaksanaan penyelesaian konflik sumber daya alam. Baik, selamat berlatih, bisa baca teksnya, kemudian lihat videonya. Kalau ada podcast, dengarkan dulu podcastnya, dan ada tugas-tugas, silahkan dilaksanakan tugasnya. Karena kalau kita hanya mendengar, kita akan lupa. Kalau hanya melihat, mungkin ada yang ingat. Tapi kalau kita melakukan, kita akan bisa. Baik, Gamin dari Studio Alam kelas terbuka di Sawalha Kadipaten mengucapkan selamat belajar dan berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.